Contoh yang berikutnya adalah untuk pinjaman online adalah peer-to-peer lending, bukan lending ya, lending, peminjaman. Itu adalah platform yang menghubungkan pemberi pinjaman, individu atau institusi dengan peminjam secara langsung. Jadi, fintech peer-to-peer lending adalah sebuah platform digital yang menghubungkan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower. Jadi, layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara individu atau perusahaan tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Itu inti dari peer-to-peer lending. Bagaimana cara kerjanya? Otomatis ada pendaftaran, ya, pemberi pinjaman maupun terima pinjaman melakukan pendaftaran, memasukkan data mereka, identifikasi yang real. Kemudian penerima pinjaman mengajukan peminjaman, ya kan? Tujuannya buat apa, kemampuan untuk membayar kembalinya seperti apa. Kemudian platform, yaitu peer-to-peer lending itu, aplikasi itu akan menilai resiko terhadap pengajuan pinjaman tersebut. Kemudian ada penawaran pinjaman kalau misalkan mereka sudah lewat dari proses penilaian risiko. Setelah penawaran pinjaman dan sudah disetujui oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, maka ada penyaluran dana. Setelah penyaluran dana itu dipakai, maka ada proses namanya pengembalian pinjaman. Kelebihannya apa? Karena dilakukan secara online, ya, otomatis banyak biaya-biaya overhead yang bisa di-cost. Jadi otomatis operating cost akan lebih murah, maka suku bunga akan lebih kompetitif. Kemudian investasi akan lebih menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Kemudian prosesnya lebih cepat. Kemudian tentu adalah proses inklusi keuangan yang membantu masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional, mereka bisa mendapatkan akses ke peminjam. Risikonya tentu ada risikonya. Risiko pertama adalah risiko kredit. Ada risiko bahwa penerima pinjaman tidak dapat membayar kembali pinjamannya. Kemudian risiko likuiditas. Terdapat risiko kesulitan dalam menjual kembali pinjaman yang telah diberikan. Itu ada juga dalam lembaga keuangan pinjaman tradisional. Tapi ada satu yang membedakan risikonya, yaitu risiko platform. Yaitu risiko bahwa platform yang digunakan tidak dapat beroperasi dengan baik, bahkan mengalami keberangkutan. Ini risiko khusus untuk pinjaman online peer-to-peer lending. Bagaimana cara kita mencari atau menggunakan peer-to-peer lending? Pertama, pilih platform terpercaya. Yang jelas kita harus memilih platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian diversifikasi investasi. Jangan menginvestasikan seluruh dana pada satu pinjaman. Sebarkan risiko dengan menginvestasikan pada beberapa pinjaman. Kemudian kalian harus memahami risikonya. Pastikan memahami risiko yang terkait dengan peer-to-peer lending. Layanan pinjaman online selanjutnya adalah pinjaman cepat. Apa itu? Itu layanan pinjaman tunai yang cepat dan mudah diakses, seringkali melalui aplikasi mobile. Prosesnya sangat cepat dan mudah. Biasanya digunakan secara online melalui aplikasi di smartphone. Kalian seperti biasa ya cara kerjanya, download atau unduh aplikasi, kemudian registrasi kalian, data diri, ajukan pinjaman. Apabila disetujui, maka pinjaman akan disetujui, kemudian dana akan cair masuk ke rekening bank Anda. Kelebihannya tentu karena prosesnya cepat, persyaratannya mudah, ya. Kemudian aksesnya mudah. Selama Anda punya smartphone dan punya kuota atau data, kalian bisa mengakses pinjaman cepat ini. Tapi ada kekurangannya. Mungkin kalau pinjaman cepat itu kalau di dunia konvensional, dunia keuangan konvensional bisa dianalogikan dengan KTA, kredit tanpa agunan. Ya, cuma ini prosesnya melalui aplikasi atau mobile. Tentunya kekurangannya adalah suku bunga lebih tinggi, jangka waktunya pendek, risiko terjebak dalam utang. Karena akan bukan diwadahannya, kalian biasanya jadi tidak hati-hati dan tidak memperhitungkan pengembalian dengan baik, maka akan ada risiko untuk terjebak dalam hutang. Nah, untuk yang perlu diperhatikan untuk pinjaman cepat itu adalah legalitas, ya. Otomatis kalian harus melihat bahwa aplikasi pinjaman yang Anda gunakan itu telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi segala transaksi keuangan di Indonesia. Kemudian baca syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya yang berlaku termasuk suku bunga, dana keterlambatan, cara pembayaran. Kemudian paling penting adalah hitung kemampuan keuangan Anda. Anda harus bisa menghitung, ya, bagaimana Anda membayar cicilan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Anda sehari-hari yang sudah dihitung gitu. Itu harus bisa kalian hitung sendiri. Ada beberapa tips tambahan lagi, tentu bandingkan beberapa aplikasi. Kemudian prioritaskan kebutuhan dan tentunya buatkan rencana anggaran. Jangan kalian main pinjam segini, kan kalian tidak memperhitungkan bagaimana kemampuan kalian untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
kasih.